salah satu makanan bangsa kita Indonesia, selain nasi, mie, juga dikenal dan terkenal adalah bubur ayam. Ternyata bubur ayam itu ada banyak loh, dari setiap daerah yang menyajikan bubur ayam, dan ternyata berbeda-beda. Ada bubur ayam Bandung, bubur ayam Sukabumi, dan ini yang di hadapan saya bubur ayam Cirebon. Bedanya apa sih antara bubur ayam dengan kota-kota lainnya? Khususnya bubur ayam Cirebon. Nah, saya mendapati bubur ayam Cirebon berbeda karena yang pertama, mereka tidak memakai cakwe. Iya ya, kalau kita biasa makan di Jakarta, di rumah saya itu biasanya diberikan topping cakwe. Jadi bubur ayam itu kan terkenal dengan bukan hanya ayam tapi cakwenya. Tapi bubur ayam Cirebon tidak memakai cakwe. Penggantinya adalah kacang kedelai. Ya, kacang kedelai ini campuran dengan suiran ayam, kemudian kerupuk, ya ada daun sadri. Dan yang khas dari Cirebon buburnya adalah diberi bumbu kuah. Yang kuahnya itu biasanya berwarna kuning. Ya, karena itu dimasak dengan olahan bumbu-bumbu lain, tentunya juga dicampur dengan kunyit. Dan kalau bubur Cirebon biasanya juga boleh topping tambahan. Kita bisa memakan ada usus, ya, ususnya, dan juga ada ati ampela. Nah, ini mungkin yang menurut saya adalah membuat Cirebon buburnya menjadi khas. Berbeda dengan bubur-bubur ayam dari kota-kota lainnya. Untuk rasa, saya coba dulu ya. Ini terasa gurih karena memang biasanya buburnya diberi bumbu, ya entah dimasak dengan kaldu ayam atau mungkin diberi, ada yang memakai bawang putih, ada juga yang memakai garam. Jadi bumbu di buburnya banyak resep lah, tergantung yang masak. Tapi yang saya tahu buburnya terasa gurih. Kalau kita merasa kurang bisa ditambahkan juga dengan kecap, gitu ya. Iya. Campuran dari kerupuk, kerupuk ayam, kacang kedelai, serta bawang goreng, daun seledri, kuah. Wah, itu campuran yang nikmat. Jadi nggak salah kalau bubur ayam menjadi makanan favorit juga buat bangsa kita. Saya akan menikmati bubur ayam Cirebon. Hari ini saya ada di bubur ayam Sahara. Oke, kita ikuti terus perjalanan saya kuliner khas Cirebon. Tuhan Yesus berkati, dan saya mau katakan salam sehat. Kembali kuliner khas kota Cirebon. Ya, saya nggak makan di tempat tapi ngebungkus. Ya, yang pertama ini adalah gado-gado ayam. Gado-gado ayam ya sama seperti gado-gado umumnya, berupa sayur-sayuran, di mana ada toge, ada ketimun, ada kacang panjang, ya. Cuma bedanya mungkin tidak ada kangkung atau bayam seperti gado-gado yang kita kenal. Dia hanya toge, tahu, timun, kemudian lontong, ya, dan kacang panjang. Yang unik dari perbedaan gado-gado Cirebon adalah diberikan suiran ayam. Suiran ayam. Ya, tentunya juga dikasih telur, dan tidak lupa menambah nikmat makanan ini adalah emping dan kerupuk. Dan yang uniknya dari khas gado-gado ayam Cirebon, dia memberikan kuah. Jadi gado-gado ini selain diberikan bumbu kacang, diberi kuah kuning. Nah, ini kuah kuningnya. Sehingga rasanya pasti ini campuran, karena kuah kuning ini kan pasti udah dibumbui. Ya, saya coba dulu untuk disiram di gado-gadonya.
lanjut aja untuk coba rasanya setelah disiram dengan kuah kuning gado-gado ini apa rasanya. Kita coba. Kuah kuningnya saya coba dulu. Ya, wangi kunyit dan sedikit gurih karena mungkin ini pakai santan. Ya, sehingga gado-gado ini menjadi beda dengan gado-gado yang saya biasa makan. Ini menambah bangsa kita akan kekayaan kulinernya yang luar biasa. Dan yang lebih menarik, gado-gado ini diberi ayam suwir, diberi telur, diberi kerupuk, diberi emping. Ya, sayuran ini semua dengan kuahnya. Harganya cuma 15.000. Murah banget kan ya, murah meriah. Wow, luar biasa ini. Ya, saya penggemar sayur, jadi buat saya ini makanan yang oke banget ya. Udah lama jualannya sih, udah hampir 30 tahun. Kuah oncom. Kuahnya. Oh, rempah-rempahnya. Rempahnya. Itu sambalnya. Melepas gitu. Khusus buat besang lagi. Kalau aslinya sih makan tuh lontong dulu di piring, terus kerupuk dulu baru disiramin kuah. Khas kota Cirebon juga adalah kuliner docang. Apa itu docang? Docang ini terdiri dari lontong, diberi toge, dan ini daun pepaya ya. Tidak terlalu banyak campurannya, cuma hanya lontong, toge, dan daun pepaya. Dan ini temennya kerupuk yang harus ditaruh sini. Dan disiram sama kuahnya. Saya mau coba dulu kuahnya ya, rasanya. Kita aduk dulu dan kemudian kita coba dulu kuahnya. Terasa ada kelapanya, manisnya, asinnya. Ini kalau disiram ya tentunya ini juga dikasih cabai karena kuahnya merah. Ini makannya begini nih, disiram. Saya coba dulu sedikit kuahnya untuk hanya cicip sehingga bisa rasakan rasanya setelah dicampur dengan kuahnya. Parutan kelapa, kalau kayak kita mah di yang saya kenal di Jakarta itu adalah seperti kayak urap ya. Cuman ini urap yang diberi kuah, tapi tentunya rasanya beda. Kalau urap kan dikasih juga bumbu kacang, kalau ini enggak, tapi parutan kelapa. Kalau kuahnya sedikit rasanya kurang terasa, jadi harus disiram semua kayaknya ya. Jadi saya siram semuanya kuahnya. Jadi kerendam. Kenapa mesti disiram semua? Karena ternyata kuahnya ini selain dari parutan kelapa juga diberi oncom. Nah, inilah kekasannya
docang. Cirebon mempunyai begitu banyak bekasan khusus untuk kuliner. Ya selain empal gentong, ada nasi lengko, ada nasi jamblang, ada gado-gado ayam, ada docang, kemudian ada mie colok, dan kemudian ada lagi kerupuk Menara, ya. Dan yang terkenal kota Cirebon adalah sebetulnya udang, ya, kerupuk udangnya serta terasinya juga terkenal, kerupuk kulitnya juga terkenal. Jadi memang luar biasa lah kota Cirebon. Baik teman-teman semuanya guys, kita boleh makan hari ini dan masalah hidup tentunya banyak, tapi makanan juga penuh rasa. Salam sehat buat kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Nah, ini nasi jamblang Bu Nur. Ya, kita bisa pilih tuh menunya, banyak banget. Ambil aja. Saya mau kentang yang si Mas rekomen. Ini yang direkomen kan? Terus apa lagi Mas? Ini nasi jamblang segini. Kalau mau nama 2 atau 3 tuh. Ini enak. Sama dong. Nasinya 3 ya. Saya lagi ada di warung nasi jamblang Bu Nur. Ya, nasi jamblang Bu Nur yang direkomen banyak orang katanya enak. Ya, termasuk orang-orang di sini saya tanya, mereka tunjuk kemari. Jadi saya penasaran, saya langsung kemari. Memang saya tahu jamblang itu adalah daun ini nih, daun jamblang. Nasi yang ditaruh di daun jamblang, makanya disebut nasi jamblang. Tapi menunya, kalau kayak kita orang Jakarta warteg bisa milih. Ada banyak rupa-rupanya. Ya, ini ada saya ambil, teman-teman juga ngambil. Ada tempe, ada jamur. Ya, ini pepes jamur. Ini pepes rajungan. Ini pepes telur asin, sedangkan saya pepes ayam. Ya, saya memilih ada pare. Pare dibikin apa nggak ngerti, ini ntar saya coba ya. Ini pare oncom. Ya, juga ada tempe, ada, wih, ini yang kayaknya menggiurkan ya, cumi kecap. Cuminya besar, bukan cumi. Kalau saya bilang mah sotong, ya. Dan harganya memang relatif murah. Nasi jamblang kecil 4.000. Kita ngambilnya 2. Ini 2 jadi 8.000. Kenapa 2? Kalau orang bilang hunger berat, lapar berat. Ya, dan yang direkomen dari abangnya adalah kentang. Sate kentang katanya enak, direkomen. Saya tanya mamasnya apa yang direkomen. Ini yang ditunjuk pertama. Jadi saya coba mau makan ini dulu. Ya, kentang. Sate kentang. Sate kentang ini harganya berapa itu ya?
Nah ini sate kentang harganya 3.000. Jadi saya mau coba nih ya. Bumbunya kayak rendang tapi nggak manis. Memang betul mereka masak sate kentang ini dengan kelapa. Jadi ya kayak rendang lah gitu ya. Nah ini juga menarik. Saya mau coba pare oncom. Setahu saya oncom dimasak sama lenca, tapi ini pare dibikin sama oncom. Buat saya asin banget. Yang doyan asin juga rasanya keasinan. Jadinya buat saya nggak bisa dimakan, ya. Tapi kita mau lihat yang lain. Ini menarik nih, tempe. Saya pikir tadi rendang daging, katanya tempe orek. Tapi tempe oreknya dibumbui ya, jadi kayak bumbu rendang. Ini juga asin banget sih. Mungkin kalau makanan, saya nggak tahu orang Cirebon apa doyan asin atau warung ini aja ya. Di mulut saya terasa asin. Dan saya mau coba pepesnya dulu. Moga-moga nggak asin. Itu selera saya. Mungkin bagi orang yang doyan asin, mungkin enak. Saya coba pepes ayam. Nah, lihat tuh ya. Pepes ayamnya dikasih daun dan cabai serta lainnya. Akhirnya ketemu sayur yang gak asin. Nah ini buat saya, di mulut saya cocok. Karena rasanya wangi, jamurnya juga terasa enak. Apalagi yang teman-teman guys mau coba. Ayo coba pilih. Saya pilihin ya. Ini sotong nih ya. Sotongnya kita coba karena direkomen juga sama masnya. Sotong. Gede banget sih. Susah nih. Saya bumbunya aja dah pengen nyoba. Ini enak. Karena bau cuminya tuh tintanya. Kalau cumi atau sotong kan memang tintanya yang hitam itu yang enak. Ya ini terasa banget. Wah ini tahu gejrot. Di mana-mana Cirebon itu terkenal dengan tahu gejrot. Nih ya. Rawitnya, wanginya terasa. Bumbunya ada asamnya, asinnya, manisnya. Ini lebih enak daripada yang tadi pagi kita makan. Untuk tahunya, orang bilang tahu Sumedang, tapi kalau buat saya, waktu saya makan di Hong Kong ataupun di Taiwan, itu dikatakan tahu busuk atau stinky tofu. Itu mirip-mirip kayak gitu. Buat Anda yang suka makan tahu gejrot pasti tahulah rasanya. Dan ini kan memang khas Cirebon, ya. Banyak memang menu makanannya. Rasanya udah kecampur aduk di mulut saya. Jadi kita makan aja deh. Gitu ya. Oh rajungan. Kita mau coba rajungan. Nah. Kita coba rajungan. Karena ini pepes rajungan. Lumayan enak. Ya, rasanya oke. Rajungannya juga berasa, jadi sip lah. Nggak salah dipilih sama teman saya rajungan. Oke, jadinya kayaknya karena udah hunger berat, lapar berat, kita sikat yuk. Bagi Anda yang di rumah atau mungkin di luar, atau siapapun yang menonton nih mungkin lagi di pagi hari atau di siang atau di malam hari, saya cuma mau bilang, tetap sehat, tetap bahagia, kita enjoy life.
Kalau orang bilang happy day, ya karena hidup penuh masalah, tapi makanan penuh rasa. Jadi salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus berkati.